bapak saya mondok di pesantren Madura, kayak Khalil Bangkalan. Itu wali Allah, karomanya banyak. Itu orang mulia, kelebihan-kelebihannya banyak. Ketika saya mengingat dia, hati saya langsung bisa bersabar. Yang kedua yang saya ingat, tolong diamalkan. Setelah saya mengingat wali Allah Kiai Haji, almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan. Orang bilangnya Mbah Khalil. Kuburannya ada di sana, di Jawa Timur. Yang kedua yang saya ingat, bapak saya yang sudah meninggal. Saya ingat saya memandikan. Itu yang kedua yang saya ingat. Ketika saya mendapat musibah, langsung tenang hati itu. Coba praktekkan. Yang ketiga, kita bisa bersabar, ini caranya. Yang saya ingat ketika saya mati, saya dimandikan. Kemudian saya diletakkan di liang lahat, dikubur. Masya Allah, demi Allah yang saya bersumpah, sangat efektif sekali. Tenang hati saya. Ya, itu setan menjauh. Ini manajemen kolbunya. Hawa nafsu terkekang, melemah, nggak berkutik untuk menggoda kita, sehingga kita bisa bersabar, sehingga Allah memberikan kesabaran kepada kita. Coba praktekkan. Sekian banyak cara yang saya gunakan, yang saya terapkan. Cara itu, Ibu terserah mau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu wali Allah. Mau Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, itu wali Allah. Mau gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Abdul Hasan As-Sazili, itu gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Atau Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, itu gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Terserah Ibu. Kalau saya almarhum Kiai Haji Khalil, tenang hati. Kemudian jadi saya bisa menziarahi. Amin ya rabbal alamin. Rencana anak saya juga mau saya masukkan ke sana, Pondok Pesantren Al Amin, Perenduan Sumeneb, Madura. Kan dekat itu sama kuburan kayak Khalil Bangkalan. Ya. Nanti coba praktekkan Bu ya, amalkan. Yang pertama ingat wali Allah. Yang kedua ingat bapak ibu yang sudah meninggal. Atau kalau bapak ibu belum meninggal, ingat saudara yang sudah meninggal, yang dimandikan apa segala macam. Coba tenang hati. Yang ketiga, coba ingat diri ibu. Kalau ibu nanti meninggal, ibu dimandikan, bapak dimandikan. Nah, taruh yang lagi, masya Allah, ya Allah, ya, enak. Coba tolong, ya praktekkan itu coba. Nah ini tips. Saya banyak memberikan tips cara-cara agar bisa bersabar. Nah, nanti insya Allah mungkin yang akan datang saya berikan lagi. Jadi mana yang kena di hati. Nah, kalau saya begitu, banyak cara. Kemarin sudah saya jelaskan sama Pak Haji agar bisa bersabar, caranya begini, ya kan? Nah, sekarang saya jelaskan lagi begini, saya praktekkan. Semuanya tolong dipraktekkan. Mana yang kena di hati, ya. Sehingga bolak-balik anak saya masuk rumah sakit, masya Allah, nggak menggerutu, nggak marah-marah, nggak mencak-mencak, hati bisa bersabar, tenang, dan solusi bisa diraih. Kalau enggak gitu, setan masuk, hawa nafsu menggiring kita kepada kemaksiatan. Kita akan buruk sangka, kita akan marah-marah, kita enggak akan sabar. Jadi makanya balasan pahala itu, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, balasan pahala itu sesuai dengan di awal musibah. Ketika kita kena musibah, kedekar, langsung kita hati ingat kepada Allah, ingat kepada wali Allah, situ kita mendapat pahala. Kalau kita kena musibah kedekar, langsung kita sakit, anak kita misalnya dapat musibah, ya, keluarga kita, kemudian kita menggerutu, marah-marah, itu kita tidak mendapatkan pahala. Jadi sabarnya itu belakangan, jadi kita tidak mendapatkan pahala. Kemudian berikutnya Bu, yang mana sekarang Bu? Hadis Nabi ya, nomor 2 ya. Ada kalanya, tadi yang pertama, ada kalanya Allah segera memperkenalkan doanya. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat.
Itu hak-hak Allah. Yang kedua, ada kalanya doanya itu dijadikan Allah sebagai simpanan orang tersebut untuk pahalanya di akhirat. Tengok tuh Bu. Jadi nggak ada ruginya. Ketika doa kita belum terkabul, Allah akan memberikan pahala nanti di akhirat. Dalam kitab ini juga dijelaskan, ketika kita berdoa dan sambil kita menunggu doa kita terkabul, kita mendapat pahala. Paham ya Bu ya? Kemudian berikutnya yang ketiga, ada kalanya Allah memalingkan daripada orang tersebut berupa kejahatan, bala dan malapetaka sesuai dengan doanya. Tengok, kita minta rezeki, minta dijauhkan dari bala bencana, Bu. Allah belum kita kasih rezeki, tapi Allah ganti dengan dipalingkannya kita mendapat bencana malapetaka. Ibu bisa duduk di sini, itu boleh jadi doa-doa ibu yang selama ini supaya mendapat keselamatan dunia akhirat. Itu tolong dipahami. Jadi jangan hanya terfokus sama satu permintaan, satu tujuan itu. Loh, kok rezekiku kok nggak dapat ya? Aku berdoa ya. Boleh jadi diganti sama Allah. Allah Maha tahu. Kalau Allah kasih rezeki, nanti kita akan lalai. Nanti kita akan lupa kepada Allah. Makanya Allah ganti dengan apa? Dengan kesehatan. Kan kesehatan kan juga rezeki, betul kan? Rezeki kan banyak kan? Ilmu rezeki, kesehatan rezeki, ya kan Pak Haji? Tidak hanya uang Bu. Anak sehat-sehat, anak sekolah dengan baik itu rezeki, ya kan? Jadi jangan picik kita memahami rezeki itu. Ya Bu ya. Jangan semata-mata orientasinya uang, pangkat, jabatan. Jangan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres ketika apa yang kita minta, pangkat, jabatan dan uang tidak terkabul. Padahal banyak yang sudah dikabulkan oleh Allah. Ini sesuai dengan kata Nabi ini. Ada kalanya Allah memalingkan daripada orang tersebut berupa kejahatan atau bala malapetaka sesuai dengan doanya. Ya, kadang kita nggak sadar, tapi nafsu kita menginginkan apa yang kita minta itu yang terkabul, kan gitu kan? Itulah jahat nafsu itu. Ya, paham ya Bu ya? Oh Bu, paham ya Bu? Paham apa? Insya Allah paham. Kemudian berikutnya berkata Nabi, bertanya para sahabat, kalau begitu baik kita membanyakan doa. Berkata Nabi, Allah akan membanyakkan pemberiannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Tengok, kalau kita banyak meminta, Allah juga akan memberikan banyak. Kalau kita sedikit meminta, Allah juga akan memberikan sedikit meminta, sedikit. Dan Rasulullah SAW bersabda, doa salah satu kamu akan diperkenankan oleh Allah asal saja seorang itu tidak berburu-buru. Lalu ia mengatakan, aku telah berdoa, tetapi doaku belum diperkenankan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Kemudian sesuatu yang ditentukan dan dipilih Allah adalah sebaik-baik ketentuan, merupakan sebaik-baik pilihan buat kita. Meskipun kadang-kadang kita menilai bahwa sesuatu yang kita terima itu tidak menyenangkan, namun sungguhnya di balik ketidaktahuanmu itu tersimpan hikmah yang sangat besar. Tengok kan Bu, ada banyak hikmah. Ya, kadang kita nggak tahu di sebalik doa kita belum terkabul, tapi banyak hikmah yang terkandung ketika doa kita belum terkabul. Ya, Allah mengabulkan yang lain-lainnya. Itu tolong disadari. Kalau tidak, kita akan stres, sengsara, menderita. Itu manajemen kolbunya, manajemen hatinya. Ya, jadi jangan hanya terfokus kepada objek-objek nafsu kita. Ya, terfokus kepada keinginan kita supaya dapat rezeki. Itu aja fokus kita, hati, akal, pikiran kita. Jangan. Jadi kita akan stres, sengsara, menderita. Lihat berikutnya Bu, halaman 2 Bu. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 126. Nah ini tengok Bu kata Allah nih Bu. Perhatikan, bagi yang nggak dapat, saya mohon maaf. Ya, nanti yang teman berikutnya saya akan kasih. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu kata Allah, padahal sesungguhnya sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Betul kan? Tapi kadang kita sok tahu kan? Ya kan Bu? Kita sok tahu kan Bu? Menganggap apa yang kita inginkan itu baik.
ya kan? Menganggap apa yang kita minta itu baik, betul kan? Padahal buruk. Yang sok tahu memang kita ini, itulah nafsu itu jahat itu. Menganggap pilihan dia aja itu yang terbaik. Ya Allah, aku udah minta anakku taat, istriku taat, suamiku taat. Ini juga ada yang curhat sama saya, ada yang bertanya, jemaah, tapi kok sampai sekarang kok belum taat ya Allah ya? Tengok itu buruk sangka dia kan. Boleh jadi dilamakan suaminya taat supaya apa? Supaya dia itu rajin berdoa, rajin beramal ibadah. Kenapa Allah kasih lama? Boleh jadi nanti ketika langsung suami itu taat, berhenti ibu itu ibadah. Betul kan? Apa ada jaminan ketika anak itu taat, suami itu taat, ibu akan terus istiqomah ibadah? Ada jaminan? Ada, Bu? Maka jangan mengeluh ketika minta suami taat, suami belum taat. Berkali-kali saya bilang sama jemaah saya itu yang bertanya itu, jangan mengeluh ketika minta anak itu taat, anak itu belum taat. Jangan ngeluh, terus saja istiqomah. Jangan bergantung bersandar kepada keinginan kita, tapi bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Tenang hati kita, karena bukan kita yang memberikan hidayah. Betul, Bu? Betul, Bu? Bukan kita yang bolak-balikan hati suami atau anak, yang memberikan hidayah anak. Misalkan kita yang banyak maksiat ini, yang banyak dosa. Nabi aja, paman Nabi tidak beriman, ya kan? Bapak Nabi Ibrahim, dia kan tidak beriman. Betul kan? Istrinya Nabi Lut, anak istri Nabi Nuh, ya kan? Betul Pak Haji? Tidak beriman. Itu Nabi, Bu, bisa masuk surga. Kita yang belum bisa masuk surga. Jadi jangan sok tahu. Ini kata Allah nih. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesungguhnya sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Bu. Kebaikan itu, tolong perhatikan. Kebaikan itu ada pada apa yang tidak kita sukai. Ini kata Allah. Dan keburukan itu ada pada apa yang kita senangi. Ya. Anak kita belum taat. Itu kita nggak suka. Betul kan? Suami kita nggak taat, itu kita nggak suka. Istri kita nggak taat, itu kita nggak suka. Yang tidak kita sukai, di situ ada kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Tengok nih kajiannya nih, Bu, dalam, Bu. Senyum-senyum ibu itu, dalam nggak itu? Tapi kalau nafsu, wah, nafsu berbalik, nafsu sebaliknya. Anak belum taat, di situ ada hikmah, ada pelajaran. Itu baik. Apa baiknya? Allah tentukan anak kita misalnya belum taat. Apa baiknya, Bu? Kita semakin rajin berdoa, kita semakin bagus amal ibadah kita, semakin rajin mencari ilmu agama, semakin banyak pahala kita, pahala sabar, gigih mendidiknya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Kalau kita, mata hati kita sekali lagi bisa melihat hikmah itu semua. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa ketika Allah mentakdirkan, menentukan sebaliknya apa yang kita inginkan. Tuh dia, Bu. Bagus nggak itu, Bu, manajemen kolbunya, Bu? Apa yang Allah takdirkan semuanya baik. Miskin, kaya, anak belum taat, suami belum taat, istri belum taat, semuanya baik kalau kita menyikapi dengan sikap terbaik kita. Paham ya, Bu ya? Ayo dari mulai sekarang, apa yang ditentukan Allah. Tapi kita nggak boleh pasrah dengan takdir. Allah murka, Allah marah. Tidak boleh pasrah dengan ketentuan Allah. Ketika anak kita belum baik, oh iya Ustaz, ini kan sudah takdir Allah. Apa yang bisa kubuhan? Suka-suka Allah lah Ustaz, Allah mau buat anakku begini. Gak boleh, itu pasrah, itu putus asa. Agama tidak mengajarkan seperti itu.
Apa yang Allah perintahkan ketika anak kita belum baik? Orang tuanya harus berbuat baik, harus taat, harus terus mendidiknya, memberikan nasihatnya. Itulah ikhtiar kita, usaha kita. Itu. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Ayo dari mulai sekarang, apa yang ditentukan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Yang buruk kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita, yang buruk kalau kita nggak sabar, yang buruk kalau kita buruk sangka kepada Allah, yang buruk kalau kita menjadi jauh dari Allah. Itu yang buruk. Paham ya Bu ya? Masya Allah. Kemudian berikutnya Bu, doa kita baru dikatakan mustajab apabila Allah memperkenankan doa kita itu dengan ridhonya dan pilihannya, bukan pilihan kita. Tengok kan? Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab amal ibadah apapun saja, kebagusannya adalah melihat kepada penghabisannya, khotimahnya. Amal apapun saja, yang dilihat adalah akhirnya. Karena kita nggak bisa bilang, oh bapak itu baik, karena nggak tahu akhir hidupnya, betul kan? Oh ibu itu soleh, soleha, taat, karena kita nggak tahu akhir hidupnya, betul kan? Ada seorang ulama yang tadinya dia taat, tapi ketika di akhir hidupnya dia ahli maksiat. Namanya Syekh Basisah, ya kan? Itu ulama ahli taat, ahli ibadah, tapi akhir hidupnya dia ahli maksiat. Ada yang tadinya orang itu ahli maksiat, ketika akhir hidupnya dia masuk surga menjadi ahli taat. Ada kan? Makanya kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang ahli maksiat. Boleh jadi akhir hidupnya dia husnul khotimah. Kemudian berikutnya, timbulkan kesadaran dalam hati kita bahwa, ini tolong Bu perhatikan Bu, timbulkan kesadaran dalam hati kita bahwa yang pertama, kita berdoa adalah hak Allah yang harus kita penuhi. Firman Allah Quran Surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar ketika doa kita belum terkabul. Jadi kita menjalankan hak Allah. Yang kedua, doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengharap keridhaannya. Yang ketiga, ini hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, doa adalah otak ibadah. Jadi doa kita berdoa itu ibadah, dapat pahala. Yang ketiga, berdoa sebagai sarana untuk menyadarkan diri kita kepada kekuasaan Allah. Sadar kita hamba yang lemah, ya, hamba yang fakir berhajat. Itulah fungsi doa itu, untuk memperjelas kita ini hamba yang fakir, yang berhajat kepada Allah. Kita nggak bisa hidup kalau nggak dihidupkan oleh Allah. Kita nggak akan bisa selamat kalau nggak diurus oleh Allah. Ya, diberi makan oleh Allah, ya, ditolong oleh Allah. Kita nggak akan bisa. Ya, itulah untuk memperjelas itu. Jadi tawadu, rendah hati. Kita nggak akan ujub, sombong, merasa mulia. Kemudian berikutnya yang kelima, kita berdoa dengan sikap pasrah, menyerahkan semuanya yang berhak, yang terbaik menurut Allah buat kita. Bukan yang terbaik menurut kita, ya, menurut Allah. Yang keenam, kita berdoa bersandar kepada karunia dan rahmat Allah atas terkabulnya permohonan kita, bukan karena amal ibadah kita. Tengok itu Bu, terkabullah doa kita bukan karena doa kita, bukan karena tahajud kita, tapi karena rahmat Allah. Tengok Bu, sebelum ibu berdoa, Allah sudah mengabulkan di masa azali, masa di mana suatunya belum ada. Ini sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz bahwasanya tanggal sekian, jam sekian, detik sekian doa kamu akan dikabulkan. Jadi doa kita dikabulkan Allah itu bukan karena doa kita. Oh, doa Bapak manjur ya. Salah. Oh, ini karena doaku ya, tiap malam tahajud ya. Tidak benar. Paham itu Bu? Ketika itu kita sadari, kita nggak akan merasa mulia, merasa hebat, merasa bangga, merasa berjasa, merasa pantas dan punya hak doa kita dikabulkan. Kemudian berikutnya, jika pemahaman ini kita tanamkan dalam hati, maka kita tidak akan berputus asa dan kecewa ketika doa kita belum dikabulkan. Allah pasti mengabulkan doa kita pada waktu yang Allah kehendaki. Seandainya orang berdoa tahu bahwa terkabullah doa dipilih Allah saat di akhirat, maka itu lebih baik daripada diberikan di dunia. Sebab nilai rahmat di akhirat lebih besar dibandingkan nilai rahmat di dunia. Tengok itu Bu.
Terkabullah doa kita di akhirat itu lebih baik ketimbang terkabullah doa kita di dunia. Kalau kita sadar akan hal ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya, agar kita bisa bersabar ketika doa kita belum terkabul. Kemudian berikutnya, meskipun harus berdoa, ini Bu tolong paham Ibu, garis bawah ini Bu. Ini kata Al-Imam, meskipun harus berdoa, jadikanlah doamu sebagai ibadah, bukan semata-mata meminta bagian. Ya, jangan semata-mata bergantung kepada keinginan ibu ketika berdoa. Jangan. Jika kau meninggalkan bagian-bagian duniawimu, maka bagian-bagian itu akan menghampirimu. Jika inspirasi untuk mencari selalu membayangimu, kemudian engkau meminta sesuatu dan waktu pengabulannya terlambat, maka jangan bimbang akan janji Allah. Pasti Allah kabulkan. Itu janji Allah. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 88. Dan berkata Musa, wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berupa perhiasan kekayaan dan kehidupan duniawi. Wahai Tuhan kami, dengan kekayaan itu mereka sesatkan umat, binasakanlah harta mereka dan tutuplah hati mereka. Ini doa Nabi Musa kepada Fir'aun. Perhatikan Bu, karena mereka tidak akan beriman sebelum mereka melihat azab yang pedih. Itu Nabi Bu. Tengok Nabi Musa Bu, dia berdoa kepada Allah agar binasa itu Fir'aun. Demikian doa Musa, halaman 3 tengok tuh. Demikian doa Musa dan Harun. Ini dalil bahwa dibolehkannya berdoa berjemaah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Ya, ini dalilnya. Demikian doa Musa dan Harun. Tetapi doa kedua Nabi ini baru diperkenankan oleh Allah setelah 40 tahun kemudian. Bu, itu Nabi loh Bu. 40 tahun baru dikabulkan. Nah kita, masa 1 hari aja belum dikabulkan kita udah merepet. Kita udah putus asa. Kita udah buruk sangka. Ustaz berhenti aku tahajud Ustaz. Kakiku nih gak sembuh-sembuh aku minta sama Allah Ustaz. Jangan ya Bu ya. 40 tahun bayangkan itu Bu. Ya. Baru dikabulkan oleh Allah. Kemudian firman Allah Quran surah Yunus ayat 89. Tuhan mengatakan, sungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua. Nah, ini kata Allah. Sebab itu tetaplah berjalan lurus dalam mengembangkan seruan kebenaran dan jangan dituruti jalan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kemudian berikutnya, Alkisah pada suatu hari seorang mendatangi ulama tasawuf bernama Syekh Abdul Abbas Al-Misri. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit. Laki-laki itu berkata kepada Syekh, mudah-mudahan Allah menyembuhkan Tuan. Syekh diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, semoga Allah menyembuhkan Tuan Syekh. Maka Syekh menjawab, aku tidak memohon kepada Allah kesehatan. Masya Allah Bu, tengok itu Bu, Pak. Ya, ini ulama ini tidak minta sehat ketika sakit. Nah, ada orang menjenguknya, mendoakan ulama ini. Tapi dia diam aja, tidak mengaminkan, diam aja dia. Kemudian Syekh ini menjawab, aku tidak memohon kepada Allah kesehatan. Dia nggak minta ya Allah sembuhkan sakitku, dia nggak minta gitu. Sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesehatan saya. Dan apa yang aku rasakan sekarang dari penyakitku adalah kesehatan dan keselamatan. Tengok itu Bu. Jadi sakit itu kesembuhan pada hakikatnya. Sakit itu kesehatan pada hakikatnya. Kalau sakit membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin rendah hati, semakin gak sombong, semakin gak angkuh, semakin bagus doa kita, semakin banyak hafalan kita. Itu kesehatan itu Bu. Tolong dipahami mata hati kita seperti itu agar kita bisa bersabar. Ini manajemen kolbunya. Ya, kalau enggak, kita nggak akan bisa bersabar. Itu setan tuh malah makin menggerogoti kita, hawa nafsu juga semakin merusak kita. Akibat kita tidak manage dan tidak tata hati kita. Sedemikian rupa. Kemudian berikutnya, lihatlah Nabi. Sesungguhnya beliau telah memohon kepada Allah agar beliau diberikan kesehatan dan keselamatan. Tapi di samping itu Nabi bersabda, senantiasa makanan Khaybar, makanan yang mengandung racun yang telah termakan oleh beliau, selalu mengganggu kesehatan saya, dan sekarang sungguh telah hilang lenyap kebingungan saya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau telah memohon kesehatan dan keselamatan kepada Allah. Tetapi kemudian Abu Bakar meninggal dunia disebabkan keracunan.
Dan Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Permohonan beliau adalah sama dengan Nabi dan Abu Bakar, tetapi beliau meninggal dunia dengan jalan dianiaya pada waktu beliau sedang sholat, dan yang lainnya sedang bermakmum pada beliau. Sayyidina Umar telah meninggal dunia dengan jalan terbunuh. Demikian juga Sayyidina Ali. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, apabila engkau memohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan, mohonlah kepada Allah di mana Dia lebih mengetahui bahwa sesuatu itu adalah kesehatan dan keselamatan untukmu. Janganlah berputus asa dari anugerah dan pemberian Allah. Sungguhnya Dia telah menjamin akan mengabulkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana yang Dia kehendaki. Kadang karena sayang kepadamu, Dia mencegahmu untuk mendapatkannya, karena yang kau minta tidak layak untukmu. Tengok, pada hakikatnya ketika Allah mencegah dan belum mengabulkan apa yang kita minta, sungguhnya Allah sayang kepada kita. Ya Allah, beri aku kereta ya Allah, agar aku mudah untuk kemana-mana. Allah belum kabulkan. Allah sayang kepada kita. Allah berikan kereta, kita akan lihat, kita akan bisa ke tempat maksiat, nauzubillah. Tapi Allah cegah. Sungguhnya Allah sayang. Kemudian berikutnya Syekh Hasan As-Sadzili, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Terakhir nih Bu, ini gurunya Syekh Imam Ibnu Abbas Syekh Imam Ibnu Athaillah. Ya Allah, kami sungguh tidak kuasa menenyangkan bahaya dari diri kami. Halaman 4 lihat Bu. Apa kata Syekh Hasan As-Sadzili? Ya Allah, kami sungguh tidak kuasa menenyangkan bahaya dari diri kami, dari arah yang kami ketahui dengan sesuatu yang kami ketahui. Lalu bagaimana kami tidak kuasa untuk itu dari arah yang tidak kami ketahui dengan sesuatu yang juga tidak kami ketahui? Makanya pasrah kepada Allah, ya. Yang Allah tahu yang terbaik menurut Allah, karena kita nggak tahu. Ya, kita boleh berencanakan sesuatu, tapi yang terjadi ketentuan Allah, perencanaan Allah yang terbaik, bukan perencanaan kita. Ketika perencanaan kita belum terkabul, baik sangka kepada Allah. Firman Allah Quran Surah Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang memilih. Kita boleh memilih, tapi yang terjadi adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Udah? Kemudian berikutnya Allah memilih urusan. Ada Bu di situ Bu? Ada Bu? Ada. Allah memilih urusan yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka. Terkadang Allah mengabulkan dan menetapkan untuk menggantikan permintaan itu dengan perkara yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat untukmu. Allah memberikannya kepadamu di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kau kehendaki. Kadang Allah mengakhirkannya untukmu, untuk kemudian Allah berikan di negeri kemuliaan dan kekalkan di akhirat. Hal itu jauh lebih baik dan lebih kekal untukmu. Tengok kata Al-Imam kan, ketika kita berdoa, Allah yang menghendaki kapan waktunya terkabul, bukan kita yang menghendaki. Jangan kita menentukan kapan terkabulnya doa itu kurang beradab. Kita akan stres dan cara menderita. Begitu manajemen kolbunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang berdoa kecuali dia berdoa di antara 3 keadaan, yaitu antara dipercepat pengabulan permintaannya, pahalanya disimpan untuknya, atau dihilangkan darinya kejelekan yang setara dengan permintaannya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, barang siapa dalam doanya tidak melepaskan pilihannya, tidak rela dengan pilihan Allah, maka dia termasuk orang kepadanya dikatakan, penuhilah kebutuhannya, karena aku tidak senang mendengar suaranya. Jika doanya disertai pilihan Allah, bukan pilihannya sendiri, berarti doanya dikabulkan walau tidak diberikan apa yang dia minta. Karena segala perbuatan ditentukan akhirnya. Tengok nih, kalau kita minta cepat-cepat dikabulkan doa kita nggak sabar. Itu Allah bilang, begini bilang Allah kepada kita yang berdoa, udah kasih. Bosan kali mau ada berdoa. Begitu. Kira-kira baik itu. Baik itu Bu. Kan nggak baik kan? Makanya jangan maksa kepada Allah. Jangan buru-buru langsung segera dikabulkan doa kita. Ya, itu Allah marah. Nggak suka mendengar doa kita. Udah kasih. Muak kali apa nengoknya. Makanya kita serahkan kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Dan jangan buru-buru supaya doa kita terkabul. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Allah pasti menepati janji dan menganugerahi apa yang telah dijanjikan dengan cara dan pada waktu yang Dia kehendaki. Dia menyuruhmu untuk membenarkan dan mempercayai realisasi itu, serta melarangmu merasa bimbang dan ragu. Agar dengan semua itu sempurnalah keterbukaan mata hatimu dan cahaya jiwamu akan bersinar. Karena itu maka wajiblah kita selaku hamba Allah menyerahkan diri kepada Allah,
bahwa sesuatu yang baik itu adalah pada apa yang Dia kehendaki dan pilihkan buat kita. Dan jangan berputus asa dengan sebab Allah lambat berkenankan doa kita. Hanya saja hendaklah selalu memohon dan berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, telah berkata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Tuhan, Engkau sampaikan maksud dan hajat hamba-Mu si fulan. Maka Tuhan menjawab, biarkan hambaku itu, karena aku cinta mendengar suaranya yang selalu memohon kepadaku. Tengok tuh, sungguhnya ketika kita memohon berdoa, Allah suka mendengarkan suara kita dan doa kita. Asal saja kita nggak boleh minta buru-buru, doa kita terkabul, ya. Dan kita nggak boleh putus asa, dan kita nggak boleh kita nggak boleh bergantung berhajat, kita nggak boleh bergantung bersandar kepada apa yang kita inginkan, tapi bergantung bersandar kepada karunia, kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah dalam berdoa. Yang terakhir Bu, halaman 5 coba lihat. Bu, yang terakhir halaman 5 Bu, coba lihat. Maka Bu, doa kita pun dikatakan mustajab. Terima kasih Pak Haji ya, semoga Allah memberikan Pak Haji ya, Masya Allah, tabarakallah. Dapat ilmu, dapat makan lagi ya, dapat minum, Masya Allah, berkah ya. Maka doa kita pun dikatakan mustajab apabila Allah memperkenalkan doa kita itu dengan ridhonya dan pilihannya, bukan pilihan kita. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab amal ibadah apapun saja, kebagusannya adalah melihat kepada kepenghabisannya, khotimahnya. Allah menjamin, perhatikan Bu, Allah menjamin dan memastikan akan mengabulkan setiap doa pada sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih untuk diri kita. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Dan Rasulullah SAW bersabda, menunggu berkelapa. Ini dia Bu, tolong perhatikan Bu. Menunggu ini kata Nabi. Menunggu kelapangan berdoa adalah ibadah. Maksudnya, menunggu terkabulnya doa adalah ibadah. Kita mendapat pahala. Jadi banyak dapat pahala sambil kita menunggu terkabulnya doa kita. Jadi nggak ada sia-sia kalau kita berdoa. Yang terakhir, para orang-orang soleh berkata, jika doa kami dikabulkan, kami gembira satu kali. Tapi bila doa kami lambat dikabulkan, kami gembira beberapa kali yang banyak. Karena selama mereka menunggu doanya diijabah dikabulkan oleh Allah, mereka mendapat pahala karena menjadi amal ibadah bagi mereka. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalam hikmahnya, kembali lagi Bu, halaman 1 Bu. Kalam hikmahnya Bu, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan, janganlah ada kiranya, perhatikan Bu, hikmahnya Bu. Janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Nih kata Al-Imam. Jadi nggak boleh kita putus asa, putus harapan ketika doa kita lambat dikabulkan. Paham Bu? Banyak manfaat, banyak hikmahnya ketika doa kita lambat dikabulkan. Tapi nafsu tingginya cepat-cepat, apalagi sedang sakit. Paham ini ya? Kemudian lihat lagi Bu, lanjutannya Bu. Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu. Allah menjamin. Itu kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoa